ngelak dia. Pokoknya aja. Mengelak tadi. Kalau ada bentar Mbak ya, saya blokir judul ini. Kalau Yesus tidak bawa agama Kristen, kenapa Anda jadi Kristen? Ya karena saya percaya Tuhan Yesus. Padahal kan Yesus ya tidak pernah menyuruh jadi Kristen. Coba ikuti jalan Yesus seperti apa. Anda sering baca Bible Anda enggak? Sering. Sering. Pokoknya kalau Anda gini, kalau misalnya kayak orang lain kayak gini, contohnya kan banyak pertanyaan, kok Allah itu ada 3 atau segala macam gitu kan. Nggak akan bahkan ada yang mau terima gitu, bahkan ya ada yang mau percaya, atau sebelum mereka itu kayak betul cinta gitu, kayak cari tahu gitu gimana. Mbak, Contohnya aku kalau misalnya suka sama seseorang gitu kan, aku pasti kayak aku cari tahu dulu dari awalnya dia tuh kayak mana gitu. Kalau aku nggak cinta sama dia tapi aku cari-cari kesalahan dia, pasti ada dong. Sama Oke. kayak yang tadi kata Mbak, ibu yang satu Mbak. tadi yang diturunkan tadi. Mbak tahu nggak Yesus itu tidak mengajarkan Kristen loh. Nggak ada Yesus mengajarkan Tritunggal, itu nggak ada. Yesus mengatakan di Lukas 4 nomor 8, coba Anda buka, sembahlah Allah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Iya itu. Kenapa? Lalu kenapa Anda sembah Yesusnya? Kenapa? Kan karena kan itu sama gitu. Yesus dengan Bapa Itu sama. Aku nggak mempermasalahkan itu. Aku semuanya sama. Biasa. Mbak. Gini aku maaf ya yang komen di bawah. Enggak. Aku tadi sini bukan sok pintar atau segala macam. Cuma aku kayak bilang, kalau misalnya kayak saudara-saudara aku yang di samping gitu agama Islam, kalau memang mau mendalami agama Kristen gitu, atau mendalami bukan agama lah, mendalami Tuhan Yesus gitu kan, harus betul-betul cinta dulu sama Dia. Ya, baru biasa mengerti. Tapi kalau untuk cari-cari kesalahan, itu bakalan nggak mengerti gitu. Itu aja. Coba Mbak, kalau Anda mengikuti kitab Anda itu, ikuti apa yang dikatakan oleh Yesus gitu. Yesus Ya, kan saya tidak pernah mengajarkan yang saya Kristen. ikutin itu cuma satu. Kasihlah sesamamu. Bahkan agama sesama pun sebelah pun saya tetap kasih gitu. Apa cuma itu ajaran Yesus, Mbak? Banyak banget. Ya, lalu kayak gimana dengan Yohanes 17 nomor 3 tuh? Inilah hidup yang kekal, itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Disuruh Yesus untuk mengenal Allah, bukan mengenal dirinya. Karena dia satu sama Bapa. Jadi apa yang diajarkannya itu tetap satu. Satu sama Bapa, bukan satu pribadi kan, satu ajaran. Satu pribadi. Kalau satu pribadi di Yohanes 17 nomor 11 Mbak ya, di situ dikatakan murid-murid juga satu dengan Bapa. Mau kayak gimana? Pokok saya nggak tahu juga ya Bang. Coba Mbak. Siapa nih ya? Coba Mbak. Bapak Ustadz ya. Coba Mbak baca nih ya, yang saya tunjukkan di layar. Ini di kitab Anda dalam Matius nih. Bentar. Mbak, ini apa nih? Yesus hamba Tuhan. Hamba kan, bukan Tuhan kan? Iya, saya bilang tadi tuh semuanya itu tuh nggak bakalan ada yang mengerti kalau mereka belum masuk di dalamnya. Jadi masuk dulu di dalamnya baru pahami gitu. Kalau cuma cari-cari yang kayak gitu itu bakalan semua ketemu kesalahannya.
Saya juga bukan orang yang terlalu paham kali gitu pada zaman dahulu atau kayak mana gitu. Saya nggak terlalu paham. Tadi cuma saya mau bilang aja, mau naik itu cuma mau bilang kalau mau ngerti agama Kristen atau mau ngerti ajaran Yesus itu harus masuk dulu di dalamnya, pahami dulu, cintai dulu. Ini kayak Bang Holong dulu nih. Saya minta carikan perintah Yesus jadi Kristen mana kalau ingin mengerti tentang Yesus. Saya pernah menanyakan ini Mbak sama Bang Holong. Sekarang dia setelah menjadi Islam gitu, telah mualaf kemarin. Ketika saya tanya, kalau mau, kata dia di awal ketemu saya, kata Bang Holong itu, Ustadz, kalau kamu mau kenal Yesus, kamu harus masuk Kristen dulu, kata Bang Holong. Sama seperti Anda. Lalu saya pertanyakan sama dia, mana perintah Yesus masuk Kristen agar kenal dengan Yesus? Karena menurut saya kayak gitu, masuk dulu di dalamnya biar ngerti gitu. Oh, berarti menurut Anda Mbak, bukan menurut kitab Anda. Saya pikir tadi ada di kitab Anda, makanya kan kita beragama itu Mbak ya, ikuti bagaimana kitab sucinya menuntun kita. Bukan menurut saya. Kalau menurut saya nanti ibadah kita pun ya sesuai selera kita kan gitu. Itu sih. Kira-kira ada yang mau Mbak pertanyakan tentang Islam? Enggak mau tahu juga. Ya, itu aja. Satu lagi Mbak. Satu lagi. Tadi saya ada bertanya. Duluan mana Tuhan dengan surga? Apa duluan mananya Tuhan sama surga? Kan Bapak itu tempatnya di surga. Nah, Sebelum ada surga, di mana itu Bapak? sebelum ada surga di mana itu ada Tuhan? Ya enggak ada. Maksudnya gini lah, Kak. Misalnya gini ya, contoh logika anak kecil misalnya. Itu kan surga itu tempat Bapak. Ya berarti ya sama dong. Nggak ada harus dibilang duluan surga baru ada Tuhannya, kan nggak mungkin. Jadi Tuhan setara dengan surga gitu? Ya kan surga itu tempatnya. Ciptaan atau bukan surga itu? Gini, berarti itu menurut aku ya, aku bukan menurut apa gitu gini, bukan menurut agama Kristen gitu, tapi menurut logika Iya, kita tahu. aja gini. Mana yang duluan, aku atau rumahku? Berarti aku duluan, baru ada rumahku karena aku mau buat gitu. Kan kayak gitu. Sebelum Anda membuat rumah Anda di mana? Kan ada tempat Anda pasti. Betul? Ini namanya cari Iya, nggak? kesalahan nih Bapak ini. Loh, bukan cari-cari kesalahan, Mbak. Saya kan bertanya logis gitu. Sebelum Anda membangun rumah Anda, pasti Anda mempunyai sebuah tempat. Kan kayak gitu, Mbak. Ya suka-suka Tuhan deh, dia mau di mana, orang dia mempunyai alam semesta ini. Suka-suka Tuhan. Suka-suka Tuhan jawabannya ya. Oh, suka-suka Tuhan. Ya udahlah kalau kayak gitu, Mbak, suka-suka Tuhan. Berarti kita nggak dapat mengetahui Tuhan itu di mana sebelum ada surga, kan? Itu ya tetap di surga. Tetap di surga. Terus aku mau Berat tanya ya. juga, emang sebelum apa itu emang di mana? Coba kalau misalnya Bapak ini Bapak Ustadz gitu kan, lebih apalah. Karena aku orangnya memang nggak ada dalam kami kayak sekolah agama atau segala macam gitu, nggak ada gitu kan. Berarti ini Bapak Ustadz kan lebih tahu gitu. Terus di mana? Anda menanyakan Tuhan saya sebelum ada surga di mana gitu. Nah itu apa namanya itu Allah atau Nabi Muhammad itu nggak tahu lah aku itu yang mana satu. Allah, saya kasih tahu Mbak, Allah dengan Nabi beda. Allah ya Allah, Tuhan Ya, semesta beda. alam, Nabi ya Nabi gitu. Allah yang menciptakan surga, betul. Lalu di mana Dia sebelum menciptakan surga, Mbak? Jadi Allah itu di dalam agama Islam itu Dia tidak sama dengan apapun, tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kan kayak gitu. Allah itu berbeda dengan segala sesuatu. Jadi Mbak ya, pahami dulu, kalaunya Tuhan beda dengan makhluk. Ada Tuhan, ada makhluk. Ada kholik, ada
ada kholik, ada makhluk gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam agama Islam itu dia tidak memerlukan tempat, Mbak. Allah maujud bila makan. Allah itu tidak memerlukan tempat karena tempat itu ciptaan, sedangkan dia bukan ciptaan, dia adalah Tuhan gitu. Jadi kalaunya Anda bingung ya, kenapa Allah tidak bertempat? Contoh, Mbak, saya mau bertanya satu hal sama Anda biar Anda paham kenapa Allah itu tidak bertempat. Anda punya ruh nggak? Punya roh Punya roh. atau roh? Baik. Roh yang roh Anda menghidupkan jasad Anda kan? Ya iya toh. Di mana letak roh Anda? Di dalam diri kita. Di bagian mana? Kan gitu. Itu roh loh, ciptaan, nggak ada tempatnya. Jadi Allah maujud bila makan. Allah itu ya tidak perlu dengan tempat, tidak perlu dengan makhluknya. Tetapi Allah itu dia istiwa di arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya Allah itu istiwa di arsy, ya atas arsy. Bukan berarti itu adalah tempat tinggalnya, bukan. Nggak ada ulama yang mengatakan itu tempat tinggal Tuhan kami, nggak ada. Tapi dia istiwa. Istiwa seperti apa? Ditafwid lah, dikembalikan kepada Allah. Bagaimana peristiwa istiwa itu hanya Allah yang mengetahui. Jadi Allah maujud bila makan. Allah, umat Islam itu tidak perlu dengan makhluknya, tidak perlu tempat. Gitu, Mbak. Jelaskan jawabannya. Tapi kalau saya tanyakan kepada Anda, di mana Bapak sebelum ada surga? Kata Anda sama. Kalau di tempat kami surga itu adalah ciptaan gitu. Oke. Ada lagi yang Anda mau tanyakan? Oh, nggak ada lagi Bang. Kan tadi aku bilang kan cuma menyampaikan itu aja. Ya itulah, Mbak. Tapi Anda tahu nggak, di kitab Anda Ya, itu banyak yang vulgar gitu. Apa Pak? Di Bible Anda itu kenapa ada kosakata yang vulgar gitu?